Mungkin bisa info ke saya juga nggak apa-apa. Kapanpun teman-teman mau bertanya silahkan eh, info ke saya. Ya, sama-sama Mbak Siti. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada, saya lanjutkan. Oh, oh, ini ada dari Mbak Rita. Apakah sikap produsen dalam mempengaruhi konsumen itu sangatlah penting? Sikap di sini dalam pengertian prospek-prospeknya. Maksudnya prospek-prospek, maksudnya prospek-prospek gimana ya Mbak Rita? Untuk Mbak Rita, mungkin bisa digunakan mikrofonnya. Maksudnya prospek, Mbak Rita. Ya, untuk Mbak Siti Rahayu, mungkin bisa uh, ingin mengungkapkan pendapat. Untuk Mbak Siti, tapi mohon maaf untuk Mbak Siti, ini kok mikrofonnya di on kan nggak bisa. Oh iya untuk Mbak Rita, kalau speakernya nggak bisa mungkin bisa diketik aja. Maksud prospek-prospeknya, oh, atau proses, seperti yang ditulis Mas Taufik, apa yang dimaksud sama Mbak Rita seperti itu. Ya, pertanyaan dari Mbak Rita, mungkin ada yang mau menjawab. Seperti tadi nanti yang menjawab dapat tambahan nilai. Mungkin Mas Taufik mau menjawab. Eh, saya on-kan speakernya untuk Mas Taufik.
atau mungkin yang lain? Ya, silahkan Mas Taufik. Ya Mas, sudah Mas. Ya, ya, ya. Mungkin bisa dicontohkan Mas Taufik, seperti apa mungkin prosesnya itu di awal-awal. Apakah mau? Ya, 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 ya. Halo. Ah, untuk Mbak Rita. Oh ya. Untuk Mbak Rita sendiri, gimana dengan jawabannya? Itu dari Pak Taufik. Ini juga dari Mbak Siti Rahayu ada jawaban. Karena untuk mengetahui atau memperkenalkan produk kepada orang lain, kita tentunya harus menjelaskan khasiat atau manfaat dari produk yang kita tawarkan ke konsumen. Manfaat dan jenis produk tersebut jika produk yang kita tawarkan kepada konsumen sangat dibutuhkan, maka konsumen tersebut pasti membeli. Gimana? Ya, mungkin. Oh, yang dari Mas Taufik, suaranya putus-putus. Eh, Mas Taufik mungkin mau mengulang atau saya yang mengulang? Mas Taufik, halo? Iya Mas, suaranya agak putus-putus. Oh iya ya udah, mungkin saya ulangi ya Mas ya. Iya, 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 iya. Terima kasih Mas. Ya atas jawabannya. Mungkin untuk Mbak Rita, tadi jawaban dari Mas Taufik seperti ini. Sebenarnya sama juga dengan jawabannya Mbak Siti. Maksudnya brand image ataupun merek itu sangat sangat melekat pada suatu produk. Semisal dicontohkan oleh Mas Taufik tadi, di daerahnya Mas Taufik itu menyebut pasta gigi itu odol. Padahal odol itu dia bukan pasta gigi, tetapi nama merek suatu barang. Seperti itu Mbak 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 Siti jawaban dari, oh, Mbak Rita, maaf, jawaban dari Mas Taufik tadi.
Pada intinya seperti itu. Bagaimana dari Mbak Rita? Oh ya, dari Mbak Rita sudah. Mungkin untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Mbak Rita atas pertanyaannya. Mas Taufik juga Mbak Siti telah menjawab. Mungkin untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengungkapkan pendapat, atau mungkin dari teman-teman ada yang sudah punya usaha mau dibagikan gimana dulu awalnya gitu, atau mungkin mau sharing tentang eh, mau usaha apa, mungkin ada dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin di oh ya, oh ya, eh, kalau itu mungkin saya lanjut, mungkin sharingnya nanti bisa di lain waktu, atau mungkin di luar jam tutor juga bisa ya. Jadi perilaku konsumen dan strategi sudah saya lanjutkan. Strategi pemasaran dirancang untuk meningkatkan peluang konsumen agar memberikan tanggapan dan perasaan positif terhadap produk, jasa, dan merek tertentu, dan akan mencoba jasa dan produk atau merek tersebut selanjutnya membeli berulang-ulang. Ini seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Uh, setelah kita mengetahui seperti apa kebutuhan konsumen, seperti apa keinginan konsumen, kemudian kita menentukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini kita lakukan dengan tujuan agar produk atau jasa yang kita sediakan akan diminati oleh para konsumen. Kemudian seumpama ini memang produk baru, mereka akan mau mencoba. Setelah mau mencoba, mau menggunakannya. Setelah mau menggunakannya, mereka merasa puas, akan membeli secara berulang-ulang dan menggunakannya secara terus-menerus atau kontinu. Kemudian ini tahapan dalam pengembangan strategi pemasaran. Yang pertama, analisis situasi. Analisis situasi ini merupakan kegiatan untuk menemukan gambaran kondisi lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi. Kemudian melakukan analisis terhadap organisasi tersebut sehingga dapat ditentukan apakah kondisi tersebut merupakan kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Manajemen pemasaran dalam hal ini membutuhkan informasi yang diperoleh dari analisis situasi untuk mengarahkan penyusunan desain strategi baru untuk mengubah strategi yang sudah ada. Analisis situasi ini perlu dilakukan secara teratur untuk dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan itu sendiri. Kemudian